Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina asma'in. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa ana wa adallahu asrar karamati laina wa zadanallahu bihalil ulum wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunan wa utai boro-boro sunate salat iku nawani ana rong werna. Hayatun siji sunat hayat abad. Minha iku saking hayat iku al idhofatu nyendekake salat ilallahi namung maring Gusti Allah. Itu sunat yang pertama. Ketika kita melakukan ibadah salat yang dicari hanya karena Allah. Bukan hanya salat, semuanya ibadah kita itu hanya mencari ridho Allah. Seperti kita mengaji, seperti kita berjuang jihad fisabilillah, mencari rizki untuk keluarga, ini juga sabilillah. Di dunia itu ada 3 amalan yang paling utama: tholabul ilmi wal jihadu wal kasbu, mencari ilmu, jihad fisabilillah mengajarkan, memperjuangkan agama Allah, al-kasbu dan bekerja, mencari maisha, mencari rizki, itu juga utama menurut Abdul Akmal Allah. Wa ta'arudi lan mertelake lil istiqbali maring madhep kiblat. Kesunatan sholat juga jelas kita sudah menghadap kiblat atau diucapkan mustaqbilal kiblati. Wa adadi rakaati lan wilangane rakaat, salasa rakaatin maghrib, arba'a rakaatin, itu kesunatan diucapkan. Wa adai wa qodoi, wa adai salat ada wal qodoi lan qodho, usolli sunat, usolli fardhu dhuhri qodhoan, usolli fardhu dhuhri adaan, usolli fardhu dhuhri ada rakaat mustaqbil kiblati. Ini mustaqbil kiblati adaan itu juga diucapkan kesunatan. Ridho Allah yang dicari, benar-benar kita sudah menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah. Ini yang harus. Dan juga jelas salasa arba'a rakaatain itu dihitung. Wa ilam yakun senajan ta ora ana iku alaihi ngatasi musolli apa faidatun salat kang pot yang ditinggalkan, mumasalatun kang den contohake lil muadati maring salat adat, wa nutkulan ngucapake bil manungkalan perkara kang den niati, diucapkan apa yang diniati, sholatnya ada apa qadha, apa fardu, apa sunat, berapa rakaatnya, kiblatnya dihadap, itu juga diucap. Wa nadru mauti sujudi, kesunatan lagi
wa natulan ningali maudhi sujudihi, ningali panggonan sujude musolli. Jadi kesunatan nek salat ki yo ngadepi ning tempat sing arep disujudi. Aja meleng-meleng, aja ndangak, aja ngiwa, aja nengen, tapi melihat tempat sujud. Mutrikon hale ndingkrukake roksahu ing sirahe musolli. Kolilan kelawan gede ndingkruke sithik, ora kok ngantek-ngantek ndingkruk, malah nganti wedeli dhewe ya ora apik. Jadi melihat tempat sujud, menundukkan kepala sedikit saja, tidak terlalu kelebihan juga tidak bagus. Saya khusuk yang dingkruk mengisor ngeraruh ngarep dia segala sesuatu itu yang biasalah. Nek terlalu juga tidak bagus. Ini di sini terangkan menundukkan kepala sedikit saja. Sumarofaan uli ngangkat so musolli yati ing tangan urune musolli bikaswin kelawan wali apa niku walikat hadwa mangkibaihi kelawan nganseri pundak lorone musolli, ngangkat tangan. Dan niki kita walikat ki yo kene ki laki-laki iki mesti diangkat tangannya pas sampai ke pundak ya Pak, ini di sini. Nah ini diangkat tangan, ini mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ataupun takbir yang lainnya itu adalah kesunatan. Ma'ibtida'i taharumin sardane ngawiti takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan ketika memulai takbiratul ihram itu kesunatan. Ini kita menerangkan masalah sunat-sunatnya sholat. Fardunya sudah, syaratnya sudah. Sekarang sunat-sunatnya. Warukuin lan rukuk, mengangkat tangan ketika mulai takbiratul ihram, kemudian mengangkat tangan ketika ruku. Waraf alan tangi min usaing ruku tangi sami Allah, tangan itu diangkat meneng. Itu kesunatan. Tangi sangka ruku juga diangkat tangannya. Wa min tasahudin awalin, wa min tasahudi awalin, wa min tasahudin lan saking tasahud awalin kang pertama tahiyat awal mau ngadeg Allah, tangannya diangkat lagi, sing jempolane kencer ning isor kuping, sing tangan lan walikate kencer ning gone pundak. Kepunjulan ya ora apik, kekurangan ya ora apik, ke depan ya ora apik. Ini semua sesuai aturan. Jadi tangannya seperti ini, punjul rene ya ora entuk, mrene ya ora entuk, Allah, ngene ora entuk, ngene ya ora entuk. Iki ada posisi. Diangkat tangan ketika takbiratul ihram, bangun dari ruku, tasahud, bangun dari tasahud awal, wawatu yaminin, nyelehake tangan-tangan ala kau iya sari ingatasi pergelangane ugel-ugele tangan kiwa, tangan-tangan nyengkel pergelangane tangan kiwa. Nah itu kesunatan nyedakep, bersedakep tahta sodrihi ing dalam ngisor dodone musolli. Tangan tengen nyekel tangan kiwa terus diletakkan ing gone ngisor dodo. Nah iki agak ngiri krana napa? Tempat kiri ini adalah kolbi, hati kita. Sehingga ketika kita pegang hati, tangan kiri itu pegang sebelah agak kiri itu pegang hati, tangan nyekel tangan kanan memegang di pergelangan tangan kiri. Ora kena mrene ya ora entuk, mrene ya ora entuk, bunggake mundur ya ora entuk, sedeng pas. Atine dibacani ben karepe ora mlayu-mlayu ati iki. Gen tenang sebelah mriki dibacani ngeten. Jadi posisi niki pas. Ora semua tertata itu loh, semua ada aturannya. Ora kok ning mrene nemen ngantek ngene ya ora kena. Menggah mrene ya ora kena. Malah bacaan kenan ya ora kena. Dadi posisine ya medhak ora kok salat madhep kene ya ora piye. Semua itu ada aturane. Ora usah diputer diubeng-ubengke ya ora usah.
Cuman iki nek mikir ono cagake ya diterangake. Jadi tangan itu sudah pas. Kalau yang turun lebih dulu adalah tangan kiri. Tangan kiri pegang tangan kanan. Kenapa kok saya muter kadang-kadang tangan kanan itu Allah medun dhisik, akhirnya keputer karo tangan kiwa. Itu hanya satu kali. Tangan tengen tiba, terus muteri tangan kiwa, ki mung terus muter meneh ya ora pas. Jadi nah, kalau tangan kanan dulu hanya segini dong. Muternya itu ndak banyak. Ada yang kesunatan tangan dulu yang jatuh. Itu akhirnya hanya mutar satu kali. Untuk ketemunya kan karena tangan kanan itu jatuh lebih dulu, dikejar oleh tangan kiri, ya hanya satu kali. Kalau kita Imam Syafi'i ya tangan kiri yang jatuh. Jadi nggak ada muternya kalau tangan kiri yang jatuh lebih dahulu maksudnya. Kalau tangan kanan lebih dahulu akhirnya dikejar tangan kiri, ya putarnya satu kali, orang harus diputar ser ini lah apa nggulungi benang lagi kesunatannya. Kemudian watafriku qaddamaihi, watafrikulan pegangake kursa musolli qodamaihi ing delamaan lorone musolli qadra sibrin kelawan kadar sekilak fil qiyami ing dalem ngadeg. Nek pas ngadeg sikile dipepetke ya ora entuk, benggang atuh goleki sikile kancane iku ya ora kena. Salat wis kudu mekakah. Gen rapet tok antaranya kaki satu dengan kaki yang lainnya harus kandel. Akhirnya sikile ngantek ganda hanya satu kila. Tadi berdiri nek mepet nemen iku gampang goyang. Jorok kaki mesti nglebak iku, tapi corokan kuda-kudanya ndak kuat. Kalau ada selahnya dipenggangkan itu bahasa Indonesianya direnggangkan kira-kira hanya satu apa itu kilai saya kilai itu direnggangkan tidak ketika berdiri itu kesunatan. Nek mepet nemen sikil mau mepet dipenggangke sithik ora kudu ombo, hanya renggangnya satu kilan saja, tidak lebih dari itu. Kan ada itu madhab Imam Hambali salah itu, kakinya itu mengejar kakinya teman karena biar tidak ada ruang untuk setan. Akhirnya dengan kaki-kaki sing sikuti tetap sikut gini, wes ya Allah, itu ada itu. Akhirnya sikut tatapan itu pernah sholat di masjid mana gitu Jumatan. Sikile koyo sikilku tak umpetake sikilku kejuk sisan. Wong sholat kok entek koyo ngono iki lha apa? Wa iftitahun lan membaca doa iftitah. Siron kelawan pelan-pelan. Ora oleh maca doa iftitah buat inna sholati wa apa. Pelan-pelan. Mutamakinin kedhe wong kang kongang, maksudnya kongang itu masih ada waktu untuk mengejar Fatihahnya, terutama orang yang sholatnya takbir bersama dengan imam. Itu boleh membaca iftitah. Kalau sudah telat kok mengejar itu tidak kongang, tidak mungkin, tidak kuat gitu loh maksudnya. Tidak mungkin untuk membaca doa iftitah. Kalau waktunya longgar jembar, luas, bisa baca iftitah dulu. Itu ketika nanti lagi ilam ya ta'awud, lamun durung maca ta'awud konso musolli. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ora usah iftitah. Atau langsung bismillahirrahmanirrahim. Ora kena. Sudah mengucapkan ta'awud, sudah membaca bismillah ataupun sudah membaca Fatihah, itu tidak boleh diulang kembali. Tak iftitah, tak ndonga iftitah dhisik wong aku maca ndak boleh. Tidak usah. Membaca doa iftitah sebelum membaca ta'awud, membaca bismillah, diam lebih dahulu, itu iftitah.
baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sir itu tidak biasanya ta'awud, biasanya ta'awud itu tidak keras. Sir bismillah ada yang keras, ada yang sir. Ini ada yang jelas, ada yang dirahasiakan. Kalau Imam Syafi'i karena basmalah bismillah itu satu ayat surat dalam Fatihah maka dibaca keras. Imam Maliki bismillah tidak termasuk Fatihah, awal semua surat. Nah ini sama, berarti yang betul mana? Semuanya betul. Karena itu madhab Ahlussunnah wal Jamaah ada 4 itu adalah guru kita. Maka di situ bintang sanga yang pertama Kanjeng Nabi Muhammad, yang 4 itu adalah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang 4 bawah itu adalah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Jumlahi bintang songo ditari tampar jagat angkonin angka 8 kuwi iki ana karepe 8 niku Agustus. Jadi kok dipahami jagat itu dunia, karena NU Nahdlatul Ulama itu mengitari dunia. Ini insya Allah rahmatan lil alamin untuk umat seluruh dunia. Ternyata bukan hanya di Jombang itu, walaupun yang mendirikan Mbah Hasyim Asy'ari ternyata sampai diterima oleh seluruh pelosok Indonesia, dan sekarang sudah mendunia. Banyak PCI pimpinan cabang Indonesia yang ada di mana, PCI NU daerah Korea. Ini banyak orang-orang Indonesia, orang-orang Jawa yang ada di seluruh antero dunia. Di Suriname itu Amerika Serikat, Amerika Latin. Itu di situ ada kabupaten atau daerah yang dihuni dari keturunan orang Jawa. Di sana bahasanya bahasa Jawa, pakai itu baju rompi tulisannya Amerika Latin, tawaf bersama. Setelah selesai tawaf jogang jago ngomongane kok basa Jawa, ki wong ndi wong Amerika kok omongane Jawa. Ternyata keturunan orang Jawa. Di sana bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Berarti Indonesia itu menyebar di seluruh dunia. Banyak dari Timur Tengah, Kuwait. Banyak dari Timur Tengah, dari Arab, Saudi, Madinah. Itu banyak orang-orang Indonesia yang ada di sana. Ini kita sapa juga semuanya yang ada di mana saja berada, dari Timur Tengah, dari Mekah, Madinah, dari Kuwait, dari mana saja itu, Emirat Arab, yang ada di London, yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, yang ada di Cina, Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, Malaysia, Singapura. Ini bisa menjangkau. Ketika ngaji ini semua, mulai dari ubudiyah pertama kali ini kita masih memahami untuk sholat kita itu siapa, hamba yang harus sembah yang menyembah yang maha kuasa dengan tata cara apa? Sholat. Nah sholat itu ada rukunnya, ada fardunya, ada sunnahnya, ada makruhnya. Kita bahas satu persatu. Kok ngajinya rendahan? Ya enggak apa-apa, memang kita sementara ini memahamkan dari teman-teman yang masih mualaf, yang kebetulan tidak ada kesempatan di pondok pesantren ngaji ilmu agama kurang, itu bisa sebagai referensi ketika melihat channel Kiai Joko official ini nanti bisa memahami, oh kita tahu oh tata caranya seperti ini, oh mengangkat tangan itu hanya sunat. Seandainya tidak mengangkat tangan itu juga tidak apa-apa, hanya sunat saja. Tidak harus mustaqbil kiblat, sepenting anggo madhep ngulon iki madhep kiblat. Ora sak usoli ya ndak apa-apa meneng, sedekap ya kena, ora sedekap ya ora apa-apa, meneng wae ngono ya ora apa-apa. Wong itu sunat kok. Tapi enggak layak. Kalau enggak bersedekap, dan itu nanti tangan itu bisa jalan-jalan kemana-mana. Malah
diposisikan juga untuk menjaga pegangan hati kita biar tenang. Tangan kiri pemegang, ditambah tangan kanan kekuatan. Ini saling menjaga anggota tubuh kita dalam menghadapi yang Maha Kuasa. Kita sholat, kita to'ah, kita ubudiyah ibadah, ini harus kita pahami. Ini kesunatan-kesunatan. Au yajlisu ma'a imamihi utawa lugu sapa al-mutamakin ma'a imamihi sartone imam al-mumkin al-mutamakkinin. Ini maksudnya begini, berdoa iftitah sebelum membaca ta'awud, sebelum membaur dengan imam sudah lama, imam hampir mendekati suratul ladzina an'amta alaihim dan seperti itu baru iftitah. Ndak nyandak waktunya, sudah bersama dengan imam bahwa taib iftitah iku wajhtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wajhtu madhep sapa ingsun wajhiya ing wajah ingsun aku menghadap dengan sepenuh wajahku ya Allah lilladzi maring zat fatarus samawati kang nitahake kun sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardulan bumi hanifan hale wong kang condong, musliman hale wong kang Islam. Kula pasrah, kula condong dateng Gusti ingkang nguasani langit dan bumi, menghadapkan wajahku, aku menghadap dengan wajahku kepadamu ya Rabbi, zat yang menguasai langit dan bumi, dengan condong wa ma'ana lan orano sapa ingsun orano iku minal musyrikina, saking orang-orang musyrik. Kita bukan golongan orang musyrik Gusti, saya hanya condong dengan Islam, kita tidak musyrik. Ini di inna sholati di belakang malahan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal. Ini inna sholati teman sedunia sholatku wa nusuki lan ibadah haji umrohku. Iku ini nusuk itu maksudnya itu sholatku, hajiku, umrohku, ngibadahku, wa mahyaya lan uripku, hidupku, wa mamati lan matiku lillahi iku kagungane Allah rabbil alamin, kang mengerani wong sak ngalam donya lillahi rabbil alamin. Hidup matiku semuanya hanya karena Allah yang menguasai alam dunia seisi. La syarika kang ora ono sekuron niku maujud laku dewi Allah, tidak ada teman, tidak ada yang layak bersamanya, hanya Allah yang layak. Tidak pantas ada yang menyamainya. Wabidzalika lawan teman sebenarnya kono, wabidzalika lawan teman wabidzalika lawan mengkono tauhid. Umir tutir perintah kulo sapa ingsun, dengan menyatukan Allah itulah kami diperintahkan wa antar ingsun iku minal muslimin, saking golongane wong-wong sing pasrah kabeh. Sumata awadu nuli maca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu dimulai ta'awud. Setelah iftitah baru ta'awud. Lahu kedue al-mutamakin, wong sing mungkin kuat waktune longgar, bikul rakaatin kelawan saben-saben rakaat, sirron kelawan rahasia pelan-pelan. Maksudnya setiap rakaat ketika membaca Fatihah ta'awud dulu tapi pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, jadi ta'awudnya pelan. Wa waqfun lan kandhek ala rasikuli ayatin, ing atase pucuke saben-saben ayat. Setelah baca Fatihah diam sebentar, kasih waktu jeda untuk memulai ayat surat-suratan. Jadi ada jeda minal Fatihati, saking Fatihah, hatal basmalata sehingga basmalah. Ini jadi ada bismillahirrahmanirrahim, terus kemudian ada jeda. Nanti setelah Fatihah
berhenti, ada jeda, panjangkan sunat. Ora kok amin, ora ngono. Sedekah ra karo dadi dipanjangkan dan juga ditakhfif ringan, tidak boleh ditasjid, tidak boleh ditasjid cendak sisan. Amin. Tua pun saya wali makmum kati makmum sami'a kang krungu sapa makmum qiraata imami ing wacane imami makmum ma'hu bareng sartane imam. Ketika seorang makmum yang dekat dengan imam mendengar bacaannya imam ini mengucapkan doa amin istajib doa ana. Lah apa ada makmum yang tidak mendengar bacaan imam? Ada, karena saking panjangnya iki nganti keluar jalan-jalan di Mekah seperti itu, jauh sekali. Tetapi di Mekah itu hotel-hotel semuanya dikasih sound system, speaker semua sampai sepanjang jalan. Walaupun di masjidnya di pos sana, di sini mendengar semua karena setiap jalan ada speakernya. Kalau di daerah sana, kalau di sini siapa yang mampu memberikan speaker terus-terusnya sepanjang jalan? Berarti sah itu imamnya di sana, tapi jauh itu tidak mendengarkan Fatihahnya, tapi mengikuti depannya. Bukan kok dari masjid itu katanya hanya 300 meter itu. Terus pamane masjid kae, terus nganti 300 meter ning nggon kene kuwi jam mutasil. Seandainya itu lo jauh tidak ada, tapi melihat yang bagus itu kalau seandainya lebih dari 300 boleh, lebih dari 300 boleh, yang penting ada yang diikuti depannya iku ning ngarepe tuwa yo ora apa-apa. Sah itu boleh. Di luar masjid tidak boleh melebihi 300 meter kalau tidak ada penyambung. Iki kan ono nyambung, barisane nyambung terus. Sholat yang jaba masjid atur ra karo ora nyambung, sepenting kalau ono begini ketok lah. Tapi tidak dengar sisan bacaan Fatihah karena speaker ini ra ono. Nah, itu bagi seorang makmum yang mendengar bacaannya Fatihahnya imam itu harus disunatkan membaca amin 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 enteng amin enteng terus dawa. Walau tarokalan senajan to ninggal hu ing amin sapa imam walaupun imamnya walau dolin kono muni amin makmume tetapi imamnya tidak sempat baca amin tidak apa-apa. Ya biasanya imam pun juga ikut amin. Ada juga imam yang tidak baca amin, mau aku sudah baca Fatihah, yang amin ya umatku atau makmumku. Seandainya kolang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ammana nalikane maca amin sapa al imam fa aminu mongko maca amin pun sapa sira kabeh fa inna mau temen setuhune kelakuan iku manut sapane wong iku wakofa nyocoki apa takminuhu maca amine man takminal malaikati ing amine para malaikat ghufira mongko den ngampur laku diman apa madosa takodamu kamu sedirin kono apa mamin tapi saking dosane man rawahu Syekhoni riwayat hadis Imam Asy-Syekhoni. Maksudnya ketika imam membaca Fatihah kemudian membaca amin makmumnya bareng kelawan mocone amine imam bareng amine para malaikat. Berarti ketika kita sholat malaikat juga mengaminkan ikut sholat baca amin. Barang siapa yang membaca amin bersama dengan membacanya aminnya malaikat dosanya semuanya diampuni Allahumma amin. Ternyata membaca amin saja itu ada fadilahnya gitu loh. Orang dolim yang meneng ae apa meneh kok gawe aras-arasan amin. Wong ora duwe nafsu karo Allah jak omongan didokakake ghairil maghdubi ya Allah. Tunjukkan jalan yang benar yang lurus dan jangan jalannya orang-orang yang dalamnya kesasar. Kuwi kan mendoakan kita. Tetapi kita itu tidak semangat kok. Amin ini orang suaranya belas. Amin. Amin. Maca ndonga amin, maca Fatihah. Lah opo? Ya banter
amin. Jadi apa meneh pas bareng malaikat. Semua ya Allah malaikat itu masya Allah ribuan ratusan miliatan. Ketes-ketes banyak wudhu malaikat kabeh. Mau ketok ngono bentuk nabrak terus ngene iku malaikat nabrak. Ya Allah Gusti. Itu kesempatan. Suma qira'atu syai'in nuli maca sesuatu. Baca-baca minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Setelah baca Fatihah membaca apa-apalah pokoknya yang penting dari Al-Qur'an. Kulhu ya ora apa-apa, kul a'udzu binnas ya kena. Wal asli ya untuk li'ilah ora apa-apa. Jadi inna ora masalah. Pokoknya dari Al-Qur'an. Ya apal kok inna mbek kulhu ora masalah, iku ya Qur'an kok. Walau ayatan senajan hanya satu ayat. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Ora masalah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Ora apa-apa. Kowe turawah cepet maca Yasin, Toha, Mim ora masalah. Itu kesunatan pokoknya membaca apapun yang dari Al-Qur'an walaupun satu ayat. Wal aulanu ta'ala wa utamane iku salasu ayatin telung ayat minimal ya telu. Paling apik sing utama minim itu 3 kali. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Nah gitu loh. Nah itu. Inna ubainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Iki yo telu. Ora apa-apa. Itu paling utamanya 3 di aulaya ini ing dalam rakaat awal loro rakaat pertama dan rakaat yang kedua itu baca surat-suratan, surat man, surat min. Ini maksudnya ya bagian daripada ayat orang kok terus mau surat-suratan surat man fi awalayan li ghairi makmumin kedue liyane makmum selain makmum sami'a yang krungu sapa makmum sing krungu sapa makmum yang mendengar qiraata imami ing qiraate imam. Kalau imam yang dekat dengan kalau makmum yang dekat dengan imam jejer dekat sekali mendengar semua ucapan bacaannya imam, ndak usah baca surat-suratan, cukup mendengarkan atau menirukan ra masalah. Tidak harus bikin imamnya gitu, aku tak bikin sholat yang lain. Orang usah, malah apalagi di Makkah, di Madinah itu bacaannya panjang-panjang. Ya bagi orang yang takwitul Quran ikuti, kita membaca dalam hati, tidak ya udah usah dibuat rake di imame, tidak boleh ya wis ikuti pelan-pelan di hati untuk mengkonsentrasikan lebih kekhusyuan dalam sembahyang itu bacaannya. Nah ini didengarkan supaya menyibukkan lisan dan hatinya dengan mengingat baca-bacaan Quran itu menghilangkan dengan pengingat yang lain, ngalamun yang lain itu hilang karena mengikuti bacaan neroake wacane imam sing jejer. Nek aduh ki mau disunatake sing ora krungu omongane imam, makmum iki mau ya melu-melu maca surat apa ra ketang sak ayat, 2 ayat, 3 ayat. Wa fahmihi lan qiraatu imamuhu wa fahmuhu lan kepahamane makmum ing imam wa fahimalan paham kono sapa makmum hu ing imam. Fatukrahu mongko den makruhake kono apa qiraah lau keduwe makmum kajahrin kaya dene banter khalfau ing dalem burine imam. Iku makruh membaca surat-suratan banter ning burine imam, ndak boleh itu. Makruh. Wa tahsulan hasil kono apa qiraah bi idadatil Fatihah ora ono kelawan baleni Fatihah. Hasil kesunatan membaca ayat bagi seseorang yang tidak ada hafal tahu ayat surat Al-Quran selain Fatihah, dia hanya bisa Fatihah tok dil, itu boleh mengulang waladhdallin amin, diam sebentar mau coba Fatihah meneh ndak apa-apa, mau coba Fatihah apa mengulang Fatihah
itu mendapatkan hasil daripada ayat-ayat Al-Quran kesunatannya boleh. Bagi orang yang tidak kenal, tidak hafal Al-Quran satu ayat dua ayat pun selain Fatihah, boleh membaca Fatihah 2 kali. Ilam yahfad lamun ora apal kono somo soli weroha kang saliyane Fatihah beta keriri suratin kelawan baleni surat wahidatin kang siji fi rakaatin ing dalem rakaat loro. Begitu juga apale kulhu rakaat pertama ya kulhu, diulang lagi rakaat yang kedua kulhu lagi, ndak apa-apa. Sing penting kan kuwi ayat surat dari Al-Qur'an. Satu ayat diulang 2 rakaat ndak apa-apa. Wa suratin ngasuratun lan utawi surat kamilatun kang sampurna iku abdul utama minal ba'di sebagian membaca surat yang satu, membaca surat yang sampurna satu surat itu lebih utama daripada di tengah-tengah berhenti. Sabihi dipolke, hal ata ya dipolke. Pamane waduha satu itu lebih bagus daripada membaca Al-Baqarah tekan kene mandek engko senajan engko dilanjutake meneh. Ora katam. Itu lebih baik membaca surat-suratan apa itu yang kamilah, yang sempurna daripada sebagian wa intola lan senajan to dawa kono apa batun fi wiri tarawih ing dalam saliyane tarawih. Kalau tarawih beda, di sana memang satu hari satu tarawih adalah 1 juz. Kalau puasanya 30 hari berarti khatam 30 juz dalam sebulan berpuasa. Tarawih itu di Timur Tengah, di Mekah sana bacaannya tanggal 1 ya juz 1. Juz 1 krono 20 kaca itu diwaca karena 2 rakaat. Yo sekali ngadeg iku mau. Oh, kok 2 rakaat 20 rakaat dengan 23 rakaat itu berarti setiap 1 rakaatnya 1 kocok, 1 kaca, kadang lebih malahan kok. Itu kalau di Mekah kadang sampai 3 kaca itu panjang, tapi enak karena suaranya Abdurrahman Sudais Syekh Sanagis Abdurrahman Sudais suarane mbo enak era karo wong Surabakalan. Mendengar Quran ku nikmat sekali. Ndak bosen, ora kesel dalah. Sikil sing biasa ndak kuat berdiri. Makanya di sana itu banyak kursi-kursi lipat itu bagi orang-orang yang sepuh-sepuh itu ada kursi di belakangnya berdiri, kalau ndak kuat duduk. Itu dalam posisi masih berdiri tapi duduk bagi orang-orang tua, tidak apa-apa mendengarkan Quran ini. Tetapi di dalam sholat lebih utama surat kamilah, 1 surat yang sempurna. Wa kauni surataini lan anani surat loro iku mutawaliyataini nuli-nuli karone malam takut ing dalam selagine ora ana surah ora alatiyo asurah talikang nyumandingi kuna palati ing asura atwaliku luwe panjang. Wala tartibil mushafi lan ing atase tertibe mushaf, maksude lebih utamanya surat kamilah dan di rakaat pertama dan rakaat yang kedua itu membacanya surat yang berurutan dalam mushafnya. Rakaat yang pertama alam taru kaifa fa'al rabbuka bi ashabil fil, selanjutnya yang kedua wal asri. Alam taru kaifa li ila. Kalau seandainya kuliah setelahnya kuliah adalah idza. Itu yang lebih bagus seperti itu. Kalau alha berarti setelahnya alha rakaat yang kedua wal asri. Itu lebih utama mentertibkan mushaf. Wa qiraati alif lam mim tanzil, membaca surat alif lam mim tanzil al azil azim terus wahal ata surat al ata fi subhi jumatin ing dalam salat subuh dina Jumat. Ono fadilah dhewe.
Wal Jum'atu lan maca surat nggone salat Jumat, wal munafiqun surat munafikun, ada itu surat munafikun itu di salat subuh panjang karena untuk menunggu salate jamaah yang itu salate baca suratnya panjang. Wasabbihis lan surat sabbihis wa hal ataka lan surat hal ataka fiha ing dalem Jumatan iku rakaat pertama sabbihis. Sabbihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa itu imam. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun itu rakaat yang kedua. Tetapi kadang-kadang itu ya tidak semua imam, kadang lupa ingat lupa sehingga tidak pakai sabbihis, tidak pakai hal ata. Kebanyakan pakainya alam nasr sama waduha ya karena kebanyakan kalau yang sekarang banyak imam-imam muda, ahli-ahli Quran. Kalau yang kiai-kiai sepuh itu ya ini kesunatan bacaan-bacaan di dalam sholat, membaca suratnya yang bagusnya di Jumat ini fiha ing dalam sholat wa fi asya iha lan ing dalam apa kuwi jembarake lafal dalam salat Jumat wal kafirun surat al kafirun wa isya lan ing dalam salat isyae Jumat, salat isya dina Jumat iku wal kafirun wal ikhlas, maca surat qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad ketika salat isya di hari Jumat. Fi maghribiya ing dalam maghribe dina Jumat salat maghrib wa fi subhil musafir ning maghribe ya mau kuliah karo surat ikhlas, isya'i yo sama kuliah kulhu wa fi subhil musafir lan subuh bagi orang yang bepergian musafir wal muawwadzatain subuhnya orang musafir rakaat pertama kul a'udzu birabbil falaq, keduanya kul a'udzu birabbin nas. Fi maghribi sabti ing dalam maghribi dina Sabtu itu juga maghrib dina hari Sabtu membacanya muawwadzatain. Wa jahrun lan banterake wa israrun lan nglirihake fi makhalihima ing dalam panggonane karone jahr lan israr. Ketika sholat siang yo alon-alon rahasia, ketika sholat malam dikeraskan. Ini adalah kesunatan. Ora kok dibalik ketika malam indi-indi, ketika siang banter-banter itu berarti yo ndak dosa, yo ndak batal, yo ndak, cuman tidak mendapatkan kesunatan. Ya kesunatnya ya pelan-pelan siang. Wa tadbiru qiraatin lan ngangen-ngangen wacane, wa dzikrin lan dzikire sing diwaca apa diangen-angen, dzikire ya diangen-angen, wa takbirun lan maca takbir fi kulli hafdin ing dalem saben-saben temurun, wa raqin lan tangi ketika arep ruku ya takbir, tangi kok ruku takbir, arep medun sujud ya takbir, tangi teko sujud ya takbir. Itu kesunatan kanggo kode, ora kok meneng glundeng ae mengko rukuin saking liyane ruku wa madhulan utawi ndawake takbir ila ayasila tumeka maring jento tetemu maring jento tumeka kono musolli ila rukni maling rukun al muntaqali kang berpindah. Maca takbir niku sampai berpindahnya rukun dari rukun duduk tasyahud awal Allah sampai berdiri itu berarti pindah rukun lagi. Allahu Akbar, nah itu seperti itu. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini dipanjangkan takbirnya sampai perpindahannya rukun sholat itu. Apalagi maling rukun wawat urhataihi lan nyelehake tapak tangan loro, telapak tangan, efek-efek itu telapak tangan musolli ala rokbatai ngatasi dengkul loro musolli, tangane diletake ning dengkul ketika ruku iku dipaske
ora kok terus tangane digawe lampian rasanya nyekel dengkule ora usah santai. Aku rasanya nyekel dengkule iso. Rukuk aku lepas tangan iso, ndak boleh. Tangan efek-efeke diletakkan ning gone dengkule wa taswiyatu dhuhri lan ngeratake gegere diluruskan. Itu kesunatan. Wa unu wa taswiyatu dhuhrin wa unukun lan gulune gurune rata gegere rata fir ruku ing dalam ruku wa iyakula lan zento ngucap pun musolli donga fi dalam ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasan. Nah iku nalika ruku abi rabbil dalam tangine ruku sami Allahu liman hamida iki maca muni ngono sami'a medangan sapa Gusti liman maring wong hamida kamu muji soman ing Allah. Kamu muji apapun Allah itu maha mendengar. Sami Allah liman hamidah wa bi itidalilan ingkar itidalin Rabbana lakal hamdu milu samawati wa minal ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Kuwi ketika itidal wa raful yadaini lan angkat kedua tangan fil qunut ing dalam kunut Allah matin wa hadaitu wa bina manafait kunut itu diangkat kedua tangannya khatwa mangkibaihi kelawan ngancri pundak lorone man wajahru imamin lan banterake imam bi ing dalam kunut imamnya membaca kunutnya keras. Bagi makmum amin saja, kalau sholatnya sendirian tidak usah keras-keras. Ini bagi imam membacanya keras, maksudnya suaranya keras, bukan kok cepet, ndak, suaranya Allahumma hdini man hadait itu seperti itu. Jadi itu bagi seorang imam bacanya keras. Ini adalah kesunatan. Kemudian wajahru imamin bihi wa ta'minu makmumin lan moco amine makmum iku juga kesunatan. Membaca amine makmum sami akan krungu makmum kunuta imami ing maca donga kunute imame makmum. Sama aku kelawan ngrungokake ne makmum ngrungokake karo muni amin iku bagi makmum muhaqqaqon kale nyatakake meyakinkan lidu'a maring doa min saking imam kita itu mendengarkan, kita meyakinkan, kita mengukuhkan, kita mantep dengan doane imam, kita tinggal amin dan mendengarkan. Wassalatu lan maca sholawat kesunatan ala Nabi kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alilan keluarga kanjeng Nabi ing dalam kunut sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Muhammad ketika doa kunut pun juga disunatkan baca sholawat kepada kanjeng Nabi keluarganya kanjeng Nabi ing dalam kunut wa idyanu imamin lan nekaane imam bisi goti jam'in kelawan segot atau bentuknya kumpulan kunfi ing dalam kunut tapi itu tasyahudi lan ing dalam donga tasyahud. Nah ini tasyahud ada doanya sendiri yang sudah dikumpulkan. Terus doa kunut ya sudah ada doanya sendiri dengan yang dikumpulkan, yang ditata maksudnya dengan guru-guru kita. Payu kromo kodin makurake opo taksisu nafsihi nertentokake awak dhewe imam Allah madini imam apa Allah madini mana dait kuwi salah. Nah imam putih Allah madini mana dait wa afina mana bait berarti kalau Allah madini mana dait sebagai imam itu hukumnya makruh. Mendoakan dirinya sendiri, makmumnya banyak tidak didoakan itu makruh. Harus dibaca untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi imam itu tidak boleh menaksis mengkhususkan doanya untuk dirinya sendiri. Wawat uruk bataihi lan nyelehake dengkul musolli mufarikotaini khalidin benggangake karone dengkule diselehake dibenggangke biqadri shibrin kira-kira kadar sekila summa kafaihi nuli epek-epeke dengkule diselehake nuli epek-epek lorone musolli maksufataini kang den buka karone epek-epek dibuka ora karo ora petake ngene ora kena dibuka diselehke iki ketika sujud. Terus kedua telapak tangan. Nah, itu caranya. Kemudian seperti mengangkat
tangan, kedua tangan dibuka, hadwa mangkibai nganceri pundak lorone musolli, nasiron kali wong kang gelar asobi ahu ing drijine musolli matmumatan khalidin gegep den adepake lil kiblati maring kiblat, sumajabhatuhu nuli bathe musolli, dadi dengkul dhisik tibone rukuk sujud, dengkul loro dipenggangke aja mepet-mepet sebagai kuda-kuda. Terus kemudian kedua telapak tangan, kemudian batuknya dulu jidat, wa anfa'ulan irungi hidungnya musolli ma'an kale bareng, wa tafriqu qadamaihi lan nisah delaman loro musolli bisibrin lawan sekilan, sikile yo sujude ora kena, sikile dicicirake dibenggangi mansubata ini khalidin adekake karone, sikile dipenggangake diadekake muwajahan kali madhep asobi ahuma ing pira-pira driji karone kodamaihi lil kiblati maring kiblat, wa ibrozihima lan mertelakake karone kodamaihi min dilatin saking pinggire min dilatin fisujudi min dilatin saking apa ya pinggire sarunge musolli fi sujudi dalam sujud, wa ayyakulan jenton donga sapa musolli fi dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan kelawan kaping 3. Wa mujafatan benggangake pemujabatan lan benggangake bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakaron nutur kono sapa dzakaron ngusip wa muwajahan wa mujafatan lan benggangake dzakaron keduwe wong lanang adodaihi ing lengen karone zakar. Nek wong lanang nalika sujud tangane dipenggangake jambaihi saking lambung lorone zakar, wong lanang dipenggangke wabatni lan wetenge zakar. Nek wong lanang iku tangane dipenggangake sangka lambunge lan wetenge anfakhidai saking pupu lorone zakar fi ing dalam sujud, bafi ruku'i lan ing dalam ruku'e ya dipenggangke, sujude ya dipenggangke kang wong lanang. Wa ndom malan ngumpulake wuri sakliyane zakar berarti wong wedok tangane dikumpulake ora kena dipenggangake, dikumpulake dipepetake krana ana gunane nggo menyangga biar tidak wasbabidirasun lan lungguh ibtiros fi julusin ing dalam lungguh baina sajdata ini ing dalam antarane dua sujud. Ini doa ibtiros. Wawatu kafailan nyelake epek-epek lorone musolli qoriban kali parek, epek-epeke diselehake lungguh antara dua sujud, lungguh ibtiros semuanya. Ibtiros duduknya ibtiros kecuali tawarruk yang terakhir, meletakkan kedua telapak tangannya qoriban kali parek min rokbataihi saking dengkul musolli nasrun kali kang gelar beberake asobiahu ing pira-pira drijine musolli. Wa ayakulan zaiton tuwon sapa musolli fi dalam julus rabbi firli ping 3 rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nah, ini ketika dua sujud ini bagi orang-orang yang sholat banyak sekali sunat seperti doa-doa ketika kedua sujud itu tadi rabbi firli dan seterusnya warhamni wajburni warfa'ni, itu doa yang harus diucapkan bagi orang yang ketika duduk di antara dua julus. Artinya apa?
duh Rabbi duh pangeran kula ikfir kula aturi ngapunten panjenengan dhateng kula salah sang Gusti ampunilah dosa kami warhamni ya Allah kula aturi welas panjenengan dhateng kula wajburni kula aturi panjenengan nambeli dhateng kula warfa kula aturi ngangkat panjenengan ini dhateng kula warzuk kula aturi paring rezeki panjenengan dhateng kula wahdini wa afini tolong ya Allah berikan kami rezeki berikan hidayahmu ampunilah dosaku. Ini adalah doa-doa bagi orang yang sujud di antara duduk di antara dua sujud. Insya Allah dengan beberapa pemahaman, beberapa pembeberan dari sunat-sunat sholat ini penambahan pahala. Jadi ketika kita mau mengkhusukkan, semakin tinggi sholat, semakin tinggi iman kita seseorang, itu tergantung dilihat dalam sholatnya. Sholatnya khusyuk, sholatnya istiqomah, sholatnya tenang. Kalau seseorang walaupun tua pun umurnya, sholatnya tidak ada ketenangan, tidak ada kesunatan-kesunatan yang dilakukan, yang penting pokok-pokok saja cepet, itu berarti tingkatan mendekat kepada Allah pun juga tidak sama. Karena sholat ini sebagai tolak ukur seorang hamba. Ini orang yang dekat, ini yang muqarrib dan seterusnya. Maka untuk semuanya jamaah di mana Anda saja berada, ayo kita selalu menjaga sholat, kita selalu memperbaiki sholat, kita berbincang-bincang kepada Allah ketika sholat, kita rembukan kepada Allah, kita matur kepada Allah, ya Allah corona ya Allah, corona ya Allah, tolong diganti Corolla ya Allah, mobil baru yang bagus, jangan corona penyakit virus. Ini yang harus kita matur kepada Allah ketika sholat. Kita sholat supaya ya Allah minta sehat, ya Allah minta rezeki, ya Allah minta itu dalam sholat. Ketika sujud sampai lama tidak apa-apa, ketika sendiri tahajud hajat itu sujudnya lama di batin orang aku tidak ucapkan tidak apa-apa, bahasanya jenengan Gusti Allah tahu minta apa itu ketika sujud. Maka orang-orang yang pada sholat di raudhah itu karena tidak usah, kalau duduk itu dioyak orang lain bergantian, tapi ketika jenengan sholat, jenengan doanya tidak boleh di raudhah itu, masya Allah bergantian teman, pengertian. Maka jenengan ketika sujud diperpanjang, itu untuk kesempatan doa yang mustajabah di tempat raudhah Rasulillah. Semoga semuanya bisa ke sana, umroh haji bisa ke Mekah Madinah, amin Allahumma. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah